Bersama kami di Kompas Malam, Saudara Tommy Soeharto keberatan namanya dimanfaatkan oleh salah satu tersangka kasus dugaan makar, Firza Husein. Melalui kuasa hukumnya, Tommy Soeharto mengajukan somasi kepada Firza. Nama Firza Husein mulai tenar ketika polisi menciduknya karena dugaan makar pada 2 Desember 2016. Kapasitasnya pun tak main-main, Ketua Yayasan Solidaritas Sahabat Cendana. Sebutan Cendana identik dengan tempat tinggal keluarga Presiden kedua Republik Indonesia, Soeharto. Kapolda Metro Jaya Irjen Muhammad Iriawan mengatakan Firza Husein berperan sebagai pengumpul dana makar. Kan sudah dijelaskan, kita ambil malam itu. Firza ada aliran dana, ujar Iriawan. Tak terima dengan klaim Firza Husein, Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto melayangkan teguran hukum atau somasi kepada Firza. Somasi diberikan lantaran Firza mencatut nama Tommy Soeharto terkait Yayasan Solidaritas Sahabat Cendana. Dalam somasi itu, Tommy Soeharto juga menyatakan Yayasan Solidaritas Sahabat Cendana telah membuat informasi bohong, pernyataan-pernyataan yang memuat foto Tommy Soeharto dan digunakan untuk kepentingan politik tertentu. Jelas di dalam somasi ini kan jelas bahwa saudari diketahui telah mengaku-ngaku dan menyebarkan berita-berita yang menyebutkan klien kami seolah-olah pembina atau pemilik yayasan, ya, yang saudara ketuai, ya, di mana berita itu tidak benar. Bahwa perlu digarisbawahi, klien kami sama sekali tidak pernah memberikan persetujuan baik lisan maupun tertulis, secara langsung maupun tidak kepada SSC, ya, bahwa SSC diduga telah membuat berita-berita, pernyataan-pernyataan maupun komentar-komentar yang menggunakan nama, gambar, foto yang mengidentifikasikan klien kami tanpa sepengetahuan dan persetujuan klien kami, dan telah dipergunakan untuk kepentingan tertentu. Nah, ini kan yang kita ini, bahwa saudari, ya, kami mensuami saudara untuk menghentikan itu. Jadi kita minta dihentikan. Jadi kalau tidak menghentikan, maka bahwa apabila saudara tidak mengindahkan somasi, maka kami akan melakukan tindakan hukum. Pengacara Tommy Soeharto memastikan kliennya sama sekali tidak terlibat dan tidak mengetahui kasus makar yang menjerat Firza Husein dan sejumlah tokoh seperti Rahmawati Soekarno Putri, Kiflan Zain, Ratna Sarumpait, dan Sri Bintang Pamungkas. Tim Liputan, Kompas TV. Dan untuk mengetahui apa isi selengkapnya dari somasi yang diajukan Tommy Soeharto kepada Firza Husein, kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan kuasa hukum Tommy Soeharto, Erwin Kalo. Selamat malam, Pak Erwin. Ya, selamat malam. Pak Erwin, apa yang sebetulnya mendorong adanya somasi dari Tommy ke Firza? Ya, baik. Sebenarnya begini, saya mau cerita dari awal dulu, bahwa pada tahun 2014-2015 marak sekali pencatutan nama klien kami, Bapak Tommy Soeharto. Nah, kami diberikan kuasa itu pada Agustus 2015 untuk mensomasi pihak-pihak yang mencatut namanya, baik ormas, komunitas, dan lain-lain sebagainya. Jadi bukan baru kali ini, bukan mendorong kasus ini. Jadi bukan hanya saudari Firza yang disomasi. Dari 2015 kita sudah banyak melakukan somasi-somasi, ya. Bahkan yang memakai akun-akun palsu atas nama beliau itu sudah kita somasi, bahkan kita beritahu kepada Twitter dan Facebook di Jakarta untuk menutup akun-akun palsu itu. Jadi somasi yang kita lakukan itu bukan berdasarkan kasus Firza ini saja, ya. Dan somasi saudara Firza ini sudah dari tahun lalu, dari 20 Desember 2016. Baik. Bukan baru hari ini kita somasi saudari Firza. Pak Erwin, kalau kita bicara kali ini kemudian somasi dikeluarkan dari pihak Tommy, Anda mewakilinya kemudian kepada Firza. Sekali lagi saya tekankan, ini tidak terkait dengan kasus dugaan makar yang melibatkan Firza Husein? Oh, tidak ada. Tidak ada. Kami bukan karena dia terlibat makar lantas kita somasi. Memang kita sudah somasi beberapa pihak-pihak yang mencatut namanya, yang mencabut nama beliau, ya. Bukan hanya Firza yang kita somasi. Hanya kebetulan kasus ini terblow up karena saudari Firza punya urusan lain, kan. Jadi bukan karena ini. Begitu. Bagaimana kemudian bisa diketahui bahwa ada pencatutan nama di situ? Oh iya, kan kita punya di somasi, kami lampirkan bukti-buktinya. Mereka punya baliho, mereka punya spanduk pakai foto-foto Pak Tommy. Itu kan yang tanpa persetujuan dari beliau. Tanpa persetujuan Ya. Sudah berapa lamakah memang ini dilakukan oleh Firza Husein tanpa sepengetahuan dari Tommy Soeharto, Pak Erwin? Kita tidak tahu sudah berapa lama, tapi setahu kami itu tahun lalu.
di media sosial, ya kan, itu mengatasnamakan yayasan SSC, Solidaritas Sahabat Cendana. Baik. Bahkan tidak ada keluarga Cendana yang mengetahui itu. Nah, kami tahunya itu pertengahan tahun lalu. Dari media-media sosial. Makanya tahun lalu kami sudah somasi. Jadi bukan karena kasus Firza kena makar lantas kita somasi dia. Baik. Apa respon dari pihak Firza? Sudahkah ada respon dari pihak mereka, Pak Erwin? Oh, belum ada respon. Kita sudah kirimin somasinya dari tahun lalu, tapi sampai sekarang belum ada respon. Tinggal kita melihat bagaimana kelanjutannya. Termasuk batas waktu kapan kira-kira Firza harus atau pihak perwakilan dari Firza harus menjawab somasi ini, Pak Erwin? Kita tidak kasih batas waktu, kita cuma lihat apakah dia mengulangi lagi atau tidak, itu aja. Baik, terima kasih. Kalau dia mengulangi, kita akan ambil tindakan tegas. Baik, terima kasih telah bergabung bersama kami Erwin Kalo, kuasa hukum dari Tommy Soeharto. Saudara, kami lanjutkan Kompas Malam dari kasus dugaan makar, kini masih berproses di Polda Metro Jaya. Penyidik Polda Metro Jaya menemukan ada aliran dana dugaan makar yang menyeret sejumlah aktivis dan tokoh nasional. Kita buka. Yang pertama, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono. 10 Januari 2017, kata Pak Argo, yang mengatakan kita menemukan anggaran itu untuk kegiatan operasional. Sumbernya dari Rahmawati Soekarno Putri, dikirim ke Alvin Indra. Itu kata Kombes Argo Yuwono. Memastikan ya, tapi kita menemukan anggaran itu untuk diberikan pada seseorang untuk kegiatan tersebut. Untuk apa Pak anggaran tersebut? Ya, untuk operasional, ya untuk beli makan, untuk beli minum di situ. Itu sumbernya dari siapa Pak? Dari tersangka siapa sumbernya? Bu Rahmawati. Dikirim ke Bapak Alvin ya. Dan itu untuk membiayai itu Pak, yang rencana yang mau di DPR ini Pak? Untuk operasional ya, untuk operasional. Nanti kita lihat apakah penyidikan mengenai atau tidak, atau sudah cukup atau belum, nanti itu penyidikan. Ada dana dari Rahmawati ke Alvin Indra, itu kata Kombes Argo Yuwono. Kita lihat yang selanjutnya. Rahmawati Soekarno Putri tersangka dugaan makar 10 Januari 2017. Kata Rahmawati, betul, saya kasih ke Alvin. Mereka mau demo, ada sekitar 20.000 orang. Dana itu untuk logistik, makan, minum, dan kalau dihitung sekitar 300 juta untuk 20.000 orang. Paling seorang sekiranya dapat 15.000. Itu buat apa sekarang? Paling makan bakso. Itu kata Rahmawati. Ini dia. Betul, itu saya kasih. Itu kan mereka mau demo yang saya bilang 20.000. Jadi untuk logistik itu biasa, makan, minum. Kan kadang-kadang kan saya ini kan dunia kampus, dunia mahasiswa. Kadang-kadang mereka juga adalah ikut demo-demo juga. Kalau itu bunda minta itunya logistiknya, kasih dong minum untuk makan, ya saya juga kasih. Jadi ya sebetulnya hanya untuk transport, untuk makan. Kalau hitung aja berapa sih 300 juta dibagi misalnya 20.000, satu orang cuma dapat 15.000, dapat apa sekarang? Makan bakso saya bilang. Tapi tak hanya Rahmawati yang diduga mengalirkan dana. Kita buka. Sebelumnya, polisi memeriksa Gede Sarjana sebagai saksi kasus dugaan makar. Kalau kita lihat, ketika istrinya mau operasi, katanya Jamran minta tolong. Ya, saya bantu sekadarnya saja. Bantuannya sebagai perkawanan saja. Jadi kalau Anda ingat-ingat, ini kira-kira Gede Sarjana ini merupakan suami dari calon gubernur DKI Jakarta Silviana Murni. Calon wakil gubernur DKI Jakarta Silviana Murni. Ia membantah aliran dana digunakan untuk mendanai upaya makar. Ketika istrinya mau operasi, minta tolong, dibantu, ya saya bantu sekedarnya aja. Tapi aliran dananya gimana Pak? Aliran dana yang diduga. Katanya ada bukti transfer bagaimana? Loh memang karena kan dia telepon istrinya dioperasi. Kan sebagai perkawanan aja. Kalau Mbak misalnya minta tolong dengan temannya, seperti itu. Ya kebetulan kena, ya kita kan tolong. Tadi ditunjukin bukti transfernya nggak Pak? Ya? Tadi ditunjukin bukti transfernya nggak Pak? Nggak ada. Tapi ini katanya itu 10 juta. 10 juta. Iya. Itu uang buat apa Pak? Membantu istrinya dioperasi.
Sementara itu, tersangka dugaan makar Sri Bintang Pamungkas hingga saat ini masih mendekam di tahanan Polda Metro Jaya melalui istrinya Ernalia Sri Bintang 3 Desember 2016 yang mengatakan dia, Sri Bintang maksudnya, tidak mengaku bahwa dia makar adalah hak asasi setiap rakyat ke DPR maupun ke MPR. Ini lebih lengkap. Ini soal makar. Apa yang ditekankan dari tulisan ini? Dia tidak mengakui bahwa dia makar. Itu adalah hak asasi setiap rakyat, baik mau ke DPR maupun ke MPR. Itu aja. Saya ikut air aja, air ngalir kemana, oke aja. Kami tetap bersikeras bahwa itu bukan perbuatan makar. Karena tanggal 1 itu kami itu ke DPR dan ke Panglima, surat tanda terimanya ada.